sahabat Aman nggak? Baik. dengan kabar ini? Ya viral banget ya, terutama di Paski. Kita punya Paski yang kita itu terakhir kemarin sama Paski ada acara di Ancol. Dan ternyata juga beliau juga Juni kemarin tuh dapat postingan barusan dari teman juga sudah anaknya, alhamdulillah sih ya. Salah satu sudah, dan ya itu dari Yoni kemarin atau berapa hari yang lalu makan terus ya semacam ada yang dirasa tiba-tiba nggak enak badannya. Itu klimaksnya tadi terjadi ya yang kita nggak inginkan. Beliau ingat kita semua ada jemput temennya Bang Mudi Taylor ya. Karena kan dulu ada Mudi Taylor tuh berdua sama dia akrab banget ya, nah, satu grup sebelum bergabung dengan Del Temon. Jadi ya luar biasa. Kalau Bang Kube sendiri sih terakhir karena beliau punya salah satu podcast ya, kita ngisi tuh kedua pihak. Bicara banyak sih yang diomongin ya, banyak pengalaman yang bisa diambil dari perjalanan kesenian beliau. Situatif ya, berkah banget sih. Kalau saya lihat sih Bang Temon sih rezekinya kayak jenggot ya, dikerok lumbu berkah banget ya. Cuman ya walau alam bisawab, kalau dia kesehariannya memang beliau sangat low profile, beliau sangat ya bersahaja lah orang, karena memang anak komedian jadi dibilang sakit ya kagak. Banyak teman-teman bahkan cerita dari beberapa teman yang udah seangkatan beliau udah jadi anggota dewan ya, banyak yang ngajakin, "Mau lu sakit tuh kayaknya lu sakit lo." "Enggak, gua nggak sakit." gitu. Ada yang bilang, "Waktu rumah sakit gua buat rumah sakitnya biaya nggak usah lu pikirin," kan gitu. Tapi ya karena memang ya itulah ya, seorang Temon yang memang tidak merasakan sakitnya, pada akhirnya ya sakitnya itu membawa beliau pada akhirnya disebut oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa waktu disampaikan ke teman-teman pers. Dan kita kehilangan seorang komedian yang handal, komedian yang humble, komedian yang care, yang nggak apa ya, kalau dibilang nggak sombong ya, lebih apa ya, lebih bersahaja banget sih, bergaul enak banget. Tapi sempat mengeluhkan kondisi badan ya Bang? Ya kalau cerita dari yang Bang Kobi barusan dapat postingan, justru kemarin itu ada reuni teman SMA ya, makan bareng, terus ada yang dirasa itu. Dan terakhir karena dia punya tensinya tinggi, dan pada akhirnya kalau dia tensi kan larinya kan mana-mana itu kan ke jantung dan sebagainya ya. Diagnosis terakhir sih jantung katanya sih ya, kita Bang Kube sih nggak bicara pasti, tapi itu ada postingan dari teman, dan kemudian temannya juga teman SMA nya Jakarta. Itu sih update terakhirnya ya. Terakhir itu aja sih teman ya. Bang Kube melihat beliau juga sosok seperti apa sih ke anak-anaknya, kan kemarin juga sempat ada di wisuda anaknya cum laude, seperti apa Bang Kube? Ya kalau Bang Kube sih nggak ngelihat secara secara utuh ya rumah tangga Bang Temon, tapi ya itu tadi ya ada postingan beliau bulan Juni yang lalu, bahkan dikasih gambarnya lagi bersahaja segala macam. Dan ya kita sebagai teman ya cukup bangga ya kalau Bang Temon juga artinya dalam membina rumah tangga sudah melahirkan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sudah bisa membanggakan orang tua. Ya saya salut sih, di satu sisi saya salut dengan Bang Temon, tapi di sisi lain ya kita sayangin Bang Temon tuh nggak ngerasain yang sakit yang memang udah bertahun-tahun yang dirasakan, yang pada akhirnya mengikuti tubuhnya yang pada akhirnya ya Tuhan manggil lebih cepat. Bill ini kan suka bersangkutan juga Bang Kube video konten almarhum tahun 2021 yang sempat mencarikan peti mati juga. Bang Kube sempat menonton juga pasti konten dia. Ya kadang-kadang kan konten itu kan dibuat kan untuk mencari sensasi ya, yang pada akhirnya kadang-kadang itu justru yang pada akhir bulan hari ke hari yaitu menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita gue pengen mati di sini nih, itu kan cuma ada semacam kalau dibilang candaan ya, guyon, humor gitu kan.
Tapi kan memang kan beliau kan orang humoris kan, beliau kan terkenal komedian ya. Apa yang beliau ucapin kadang-kadang kan kalau bahasa Betawi bilang ngejeblak aja kan. Tapi itu justru yang pada akhirnya ya mungkin Tuhan ya pada titik tertentu apa yang diomongin itu jadi kenyataan gitu kan. Kita nggak tahu nih mulut kita kan, kadang-kadang orang bilang mulutmu adalah halimau kan ya, mulutmu itu juga menjadi doa kan. Jadi ya ini kan pembelajaran juga buat kita, kalau ngomong jangan sekate-kate lah, terus sewaktu-waktu itu omongan itu juga bakal nimpa kita diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan bibir mulut kita terus kita mengucapkan hal-hal yang baik lah, insya Allah. Sosok Bang Tama sendiri di mata Bang publik gimana sih, Bang? Ya tadi itu seperti Bang Pungli bilang bahwa orangnya humble ya, ya bersahaja, nggak neko-neko gitu kan. Karena kan memang ya itu satu, karena memang posisinya, karena memang basicnya beliau seorang komedian, jadi ya itulah, di mana aja bercanda. Jadi nggak ada susahnya kalau orang bilang deh, walaupun dalam keadaan susah tapi dia nggak ngerasa susah itu aja sih. Ada yang disampaikan Bang ke Ya. keluarga? Buat saudara-saudara Andai Tolan, terutama keluarga besar dari Pak Temon, ya di kesempatan kayak ini Pak Bumil mengucapkan bela sungkawa dan mudah-mudahan beliau banyak menghibur orang, mudah-mudahan hiburan beliau salah satu Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan Tuhan menempatkan posisi yang terbaiknya, insya Allah. Amin. Terima kasih.